Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dandi Hariman dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas malam A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hakikat pendidikan. Hakikat manusia dan pengembangannya. A. Hakikat sifat manusia. Pengertian sifat hakikat manusia adalah ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil membedakan manusia dari hewan. Meskipun antara manusia dengan hewan banyak kemiripan, terutama dilihat dari segi biologisnya. Bentuknya, misalnya orang hutan, bertulang belakang seperti manusia, berjalan tegak dengan menggunakan kedua kakinya, melahirkan, menyusui anaknya, dan memakan segala. Bahkan Charles Darwin dengan teori evolusinya telah berjuang menemukan bahwa manusia berasal dari primata atau kera, tapi ternyata gagal karena tidak menemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa manusia muncul sebagai bentuk ubah dari primata atau kera. Disebut sifat hakikat manusia karena secara hakiki sifat tersebut hanya dimiliki oleh manusia dan tidak dapat terdapat pada hewan. Karena manusia mempunyai hati yang halus dan kedua pasukannya. Pertama, pasukan yang tampak meliputi tangan, kaki, mata, dan seluruh anggota yang mengabdi dan tunduk kepada perintah hati. Intinya yang disebut pengetahuan. Kedua, pasukan yang mempunyai dasar yang lebih halus seperti syaraf dan otak. Inilah yang disebut kemauan. Pengetahuan dan kemauan inilah yang membedakan antara manusia dengan hewan. Wujud hakikat sifat manusia. Wujud hakikat dari sifat manusia yang tidak dimiliki oleh hewan yang dikemukakan oleh paham eksistensialisme dengan maksud menjadi masukan dalam membenahi konsep pendidikan terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, menyadari diri. Yang kedua, kemampuan berinteraksi. Yang keempat, kata hati atau conscience of man. Yang keempat, moral. Yang kelima, tanggung jawab. Yang keenam, rasa kebebasan. Dan yang ketujuh, kewajiban dan hak. Kedelapan, kemampuan menghayati kebahagiaan. 1. Kemampuan menyadari diri. Berkat adanya kemampuan menyadari diri yang dimiliki manusia, maka manusia menyadari bahwa dirinya memiliki ciri khas atau karakteristik diri. Hal ini menyebabkan manusia dapat membedakan dirinya dan membuat jarak dengan orang lain dan lingkungan sekitarnya. Kemampuan membuat jarak dengan lingkungannya berarah ganda, yaitu ke arah luar dan ke arah dalam. Di dalam proses pendidikan, kecenderungan dua arah tersebut perlu dikembangkan secara seimbang. Pengembangan ke arah luar merupakan pembinaan aspek sosialitas, sedangkan pengembangan ke arah dalam berarti pembinaan aspek individualitas manusia. Yang lebih istimewa lagi, manusia dikaruniai kemampuan membuat jarak atau distansi diri dengan dirinya sendiri, sehingga manusia dapat melihat kelebihan yang dimiliki serta kekurangan-kekurangan yang terdapat pada dirinya. Kemampuan memahami potensi-potensi dirinya. Seperti ini, peserta didik harus mendapat pendidikan dan perhatian yang serius dari semua pendidik supaya dapat kembangkan manusia yang mengeluarkan potensi-potensi yang ada pada dirinya. 2. Kemampuan berinteraksi. Kemampuan berinteraksi adalah kemampuan manusia menempatkan diri dan dapat menembus atau menerobos serta mengatasi batas-batas membelenggu dirinya, sehingga manusia tidak terbelenggu oleh tempat dan waktu. Dengan demikian, manusia dapat menembus ke sana dan ke masa depan. Kemampuan bereksistensi perlu dibina melalui pendidikan. Peserta didik diajar agar belajar dari pengalamannya.
mengalami keadaan dan peristiwa, belajar melihat prospek masa depan dari sesuatu, serta mengembangkan imajinasi kreatifnya sejak masa kanak-kanak. 3. Kata hati atau conscience of man. Kata hati juga sering disebut dengan istilah hati nurani, lubuk hati, suara hati, pelita hati, dan sebagainya. Kata hati adalah kemampuan membuat keputusan tentang yang baik dan atau buruk, dan yang benar atau salah bagi manusia sebagai manusia. Dalam kaitannya dengan moral atau perbuatan, kata hati merupakan petunjuk bagi moral atau perbuatan. Untuk melihat alternatif mana yang terbaik perlu didukung oleh kecerdasan akal budi. Orang yang memiliki kecerdasan akal budi disebut tajam kata hatinya. Kata hati yang tumpul. Agar menjadi kata hati yang tajam harus ada usaha melalui pendidikan kata hati, yaitu dengan melatih akal, kecerdasan, dan kepekaan emosi. Tujuan agar orang memiliki keberanian berbuat yang didasari oleh kata hati yang tajam, sehingga mampu menganalisis serta membedakan mana yang baik atau benar dan buruk atau salah bagi manusia sebagai manusia. Yang keempat, moral. Jika kata hati diartikan sebagai bentuk pengertian yang menyertai perbuatan, maka yang dimaksud moral adalah perbuatan itu sendiri. Moral dan kata hati masih ada jarak antara keduanya. Artinya orang yang mempunyai kata hati yang tajam belum tentu moralnya baik. Untuk mengetahui jarak tersebut harus ada aspek kemauan untuk berbuat. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa moral yang sinkron dengan kata hati yang tajam merupakan moral yang baik. Sebaliknya, perbuatan yang tidak sinkron dengan kata hatinya merupakan moral yang buruk atau rendah. Etika berbeda dengan etiket. Moral atau etika menunjukkan pada perbuatan baik atau benar ataukah yang salah, yang berperikemanusiaan atau yang jahat. Sementara etiket hanya berhubungan dengan sopan santun. Pendidikan bermaksud menumbuh kembangkan etiket atau kesopan santunan, dan etika keberanian atau kemauan bertindak yang baik harus pada peserta didik. Yang kelima, tanggung jawab. Sifat tanggung jawab adalah kesediaan untuk menanggung segenap akibat dari perbuatan yang menuntut jawab yang telah dilakukannya. Wujud bertanggung jawab bermacam-macam. Ada bertanggung jawab pada dirinya sendiri atau kata hati. Bentuk tuntutannya adalah sebagai penyesalan yang terdalam. Tanggung jawab kepada masyarakat atau norma sosial. Bentuk tuntutannya adalah sanksi-sanksi sosial seperti cemoohan masyarakat, hukuman penjara, dan lain-lain. Tanggung jawab kepada Tuhan atau norma agama. Bentuk tuntutannya adalah perasaan berdosa dan terkutuk. Dengan demikian, ada hubungannya yang erat antara kata hati, moral, dan tanggung jawab. Kata hati memberikan pedoman, moral melakukan, dan tanggung jawab merupakan kesediaan menerima konsekuensi dari perbuatan. Yang keenam, rasa kebebasan. Rasa kebebasan adalah tidak merasa terikat oleh sesuatu tetapi sesuai dengan tuntutan kodrat manusia. Artinya bebas berbuat apa saja sepanjang tidak bertentang dengan tuntutan kodrat manusia. Jadi kebebasan atau kemerdekaan dalam arti yang sebenarnya memang berlangsung dalam keterikatan. Orang hanya mungkin merasakan adanya kebebasan batin apabila ikatan-ikatan yang telah menyatu dengan dirinya dan menjiwai segenap perbuatannya. Implikasi pedagogusnya adalah mengusahakan agar peserta didik dibiasakan menginternalisasikan nilai-nilai, aturan-aturan ke dalam dirinya, sehingga dirasakan sebagai miliknya. Dengan demikian, aturan-aturan itu tidak lagi dirasakan sebagai sesuatu yang merintang gerak hidupnya.
Yang ketujuh, kewajiban dan hak. Kewajiban dan hak adalah dua macam gejala yang timbul karena manusia itu sebagai makhluk sosial. Yang satu hanya ada karena adanya yang lain. Tidak ada hak tanpa kewajiban. Kewajiban ada karena ada pihak lain yang harus dipenuhi haknya. Kewajiban adalah suatu keniscayaan pada diri manusia. Artinya, seorang yang tidak mau melaksanakan kewajiban berarti mengingkari kemanusiaannya sebagai makhluk sosial. Realisasi hak dan kewajiban bersifat relatif, disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Hak yang secara asasi dimiliki oleh setiap insan serta sesuai dengan tuntutan kodrat manusia disebut hak asasi manusia. Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban bertalian erat dengan soal keadilan. Hak asasi manusia harus dapat diartikan sebagai cita-cita, aspirasi-aspirasi yang harapan-harapan yang berfungsi untuk memberi arah pada segenap usaha menciptakan keadilan. Usaha menumbuhkan rasa wajib sehingga dihayati sebagai suatu keniscayaan dapat ditempuh melalui pendidikan. Disiplin diri menurut Selo Sumajan meliputi 4 aspek, yaitu A. Disiplin nasional yang bila terjadi pelanggaran menimbulkan rasa salah. B. Disiplin sosial, jika dilanggar menimbulkan rasa malu. C. Disiplin afektif, jika dilanggar menimbulkan rasa gelisah. D. Disiplin agama yang jika terjadi pelanggaran menimbulkan rasa berdosa. 4 macam disiplin tersebut perlu ditanamkan pada peserta didik dengan disiplin agama sebagai titik tempuh. Kedelapan, kemampuan menghayati kebahagiaan. Kebahagiaan adalah integrasi dari segenap kesenangan, kegembiraan, kepuasan dan sejenisnya dengan pengalaman pahit dan penderitaan. Proses dari kesemua itu yang menyenangkan atau yang pahit menghasilkan suatu bentuk penghayatan hidup yang disebut bahagia. Kebahagiaan bersifat irasional, artinya aspek rasa lebih berperan daripada aspek nalar. Kebahagiaan bukan terletak pada keadaan sendiri secara faktual ataupun pada rangkaian prosesnya, maupun pada perasaan yang diakibatkannya, tetapi terletak pada kesanggupan menghayati semuanya itu dengan keheningan jiwa dan mendudukan hal-hal tersebut di dalam rangkaian 3 hal, yaitu usaha, norma-norma, dan takdir. Usaha adalah perjuangan yang terus-menerus untuk mengatasi masalah hidup. Selanjutnya, usaha tersebut harus bertempu pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang harus dipatuhi. Istilah takdir baru boleh disebut sesudah orang melaksanakan usaha sampai batas kemampuan. Kemudian hasilnya diterima dengan pasrah penuh syukur. Kebahagiaan hanya dapat diraih oleh mereka yang mampu bersyukur. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebahagiaan adalah perpaduan dari usaha, hasil atau takdir dan kesediaan menerimanya. B. Dimensi hakikat manusia, keunikan dan dinamikanya. Dalam hal ini ada 4 dimensi yang akan dibahas, yaitu 1. Dimensi keindividualan. Setiap anak harus dilahirkan setelah dikaruniai potensi untuk menjadi berbeda dari yang lain atau menjadi diri sendiri. Inilah sifat individualitas. Karena adanya individualitas itu setiap orang mempunyai kehendak, perasaan, cita-cita, kecenderungan, semangat, dan daya tahan yang berbeda-beda. Setiap manusia memiliki kepribadian unik yang tidak dimiliki oleh orang lain. Setiap orang yang dimiliki sikap pilihan sendiri
yang dipertanggungjawabkan sendiri, tanpa mengharapkan bantuan orang lain untuk ikut mempertanggungjawabkan. Fungsi pendidikan adalah membantu peserta didik untuk membentuk kepribadian atau menemukan dirinya sendiri. Tugas pendidik adalah suatu menunjukkan jalan dan mendorong subjek didik sebagaimana cara memperoleh sesuatu dalam mengembangkan diri dan dengan berpedoman pada prinsip ing ngarso sung tudolo ing madya mangun karso tuturian dia ini. Dimensi kesosialan. Sampai berapa menit? 25. Setiap bayi yang lahir dikaruniai potensi sosialitas. Demikian dikatakan M.J. Langeveld 1955 nomor 54. Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa setiap anak dikaruniai benih kemungkinan untuk bergaul. Artinya setiap orang dapat saling berkomunikasi dan yang pada hakikatnya di dalam ada unsur saling memberi dan menerima. Adanya dimensi kesosialan pada diri manusia tampak jelas pada dorongan untuk bergaul. Dengan adanya dorongan untuk bergaul, setiap orang ingin bertemu dengan sesamanya. Manusia hanya menjadi manusia jika berada di antara manusia. Tidak ada seorang pun yang dapat hidup seorang diri lengkap dengan sifat hakikat kemanusiaannya di tempat yang tersaingi, sebab seseorang hanya dapat mengembangkan sifat individualitas di dalam pergaulan sosial. Seseorang dapat mengembangkan kegemarannya, sikapnya, cita-citanya di dalam interaksi dengan sesama. 4. Dimensi keberagaman. Pada dasarnya manusia adalah makhluk religius. Mereka percaya bahwa di luar alam yang dapat dijangkau oleh indranya, ada kekuatan yang menguasai alam semesta ini. Maka dengan adanya agama yang diturunkan oleh Tuhan, manusia menganut agama tersebut. Beragama merupakan kebutuhan manusia karena manusia adalah bentuk yang lemah sehingga memerlukan tempat bertopang. Manusia memerlukan agama demi keselamatan hidupnya. C. Pengembangan dimensi hakikat manusia. Pengembangan dimensi hakikat manusia menjadi tugas pendidikan. Pengembangannya dibagi menjadi dua, yaitu 1. Pengembangan yang utuh. Tingkat keutuhan perkembangan dimensi hakikat manusia ditentukan oleh dua faktor, yaitu kualitas dimensi hakikat manusia itu sendiri secara potensial dan kualitas pendidikan yang disediakan untuk memberi pelayanan atau perkembangannya. Pengembangan yang utuh dapat dilihat dari dua segi, yaitu A. Dari wujud dimensinya. Keutuhan terjadi antara aspek jasmani dan rohani, antara dimensi keindividualan, kesosialan, kesusilaan, dan keberagaman, antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Semua dimensi tersebut harus dapat layanan yang baik dan tidak terjadi pengabaian terhadap salah satunya. Dari arah pengembangannya, keutuhan pengembangan dimensi hakikat manusia dapat diarahkan kepada penembangan dimensi keindividualan, kesosialan, kesusilaan, dan keberagaman secara terpadu. Keempat, dimensi tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengembangan dimensi hakikat manusia yang utuh diartikan sebagai pembinaan terpadu terhadap dimensi hakikat manusia sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara selaras. Maka secara totalitas dapat membentuk manusia yang utuh. 2. Pengembangan yang tidak utuh. Pengembangan yang tidak utuh adalah proses pengembangan dimensi hakikat manusia yang tidak seimbang antara dimensi satu dengan yang lainnya. Artinya, ada salah satu dimensi yang terabaikan penanganannya. Pengembangan yang tidak utuh akan menghasilkan kepribadian yang pincang dan tidak mantap. Pengembangan yang seperti ini merupakan pengembangan yang patologis atau tidak sehat. D. Sosok manusia Indonesia seutuhnya.
dinyatakan dalam GBHN bahwa pembangunan nasional dilaksanakan di dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan ini meliputi pembangunan secara lahiriah dan batinah, pembangunan yang merata di seluruh tanah air, serta keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.